Selamat pagi buat kita semua. Di sini saya Sahat Maruto Simanulang dengan NIM A1A 222070 dengan dosen pengampu Ibu Lisa Rukmana MPD. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan dan kondisi di bidang ekonomi pada masa demokrasi liberal. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari Ibu Lisa Rukmana dengan MK Pengantar Sejarah Indonesia. Pada video kali ini kita akan berfokus pada kebijakan ekonomi di masa demokrasi liberal, yaitu pada tahun 1950 sampai 1959. Baiklah, kita akan masuk pada materi yang pertama, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana sih kondisi kehidupan ekonomi pada masa demokrasi liberal. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu merdeka pada tahun 1945. Namun setelah Indonesia merdeka, negara Belanda kembali lagi datang ke Indonesia dan menjajah negara Indonesia. Banyak sekali gejolak-gejolak dan tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Yang pertama adalah beredarnya 3 mata uang di masyarakat, yakni yang pertama uang di Javanese Bank, yang kedua ada uang Nica, dan yang ketiga ada Ori atau uang Republik Indonesia. Yang kedua yaitu warisan sistem ekonomi pemerintahan pada kolonial Belanda. Yang ketiga yaitu munculnya berbagai pemberontakan yang terjadi di Indonesia pada masa itu. Yang keempat ada kerusakan yang timbul pada perkebunan dan pabrik-pabrik akibat pemberontakan yang terjadi di Indonesia kala itu. Dan yang terakhir adalah Indonesia harus membayar hutang pada Belanda. Akibat kondisi yang seperti ini, kemudian pemerintah Belanda membuat suatu kebijakan. Yang pertama ada kebijakan Gunting Syarifuddin yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan, yaitu Syarifuddin Prawiranegara. Tujuan dibuatnya kebijakan ini yaitu untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah yang merupakan menekan laju inflasi dan juga mengurangi uang yang beredar. Kebijakan ini memotong uang pecahan 5 gulden ke atas sebelah kanan untuk obligasi di bank dengan bunga 3% per tahun, dan yang sebelah kiri digunakan untuk pembayaran yang sah. Kemudian uang bagian kiri ini ditukarkan dengan uang di bank pada 22 Maret sampai 16 April 1950. Uang ini berlaku sejak pukul 10 WIB tanggal 10 Maret 1950 sampai 9 Agustus 1950. Hanya untuk uang Nika dan uang di Javanese Bank, sedangkan Ori tidak dilakukan pengguntingan. Yang kedua yaitu Rencana Sumitro. Ini merupakan dicetuskan oleh Sumitro Jojo Hadikusumo pada masa Kabinet Natsir. Kebijakan ini merupakan Rencana Urgensi Perekonomian atau RUP. Kebijakan ini merubah sistem kolonial menjadi sistem ekonomi nasional. Sasaran yang ditekankan dari program ini adalah pembangunan industri dasar seperti pemberian pabrik-pabrik semen, pemintalan karung dan percetakan. Kebijakan ini diikuti dengan peningkatan produksi pangan, perbaikan sarana prasarana dan penanaman pada modal asing. Yang kemudian ada Gerakan Benteng 1950 yang dicetuskan oleh Menteri Perdagangan, yaitu Sumitro Jojo Hadikusumo. Gerakan ini bertujuan untuk membangun kelas pengusaha yang berasal dari masyarakat pribumi. Gerakan ini memberikan kredit kepada pengusaha pribumi yang mengalami kegagalan dikarenakan pengusaha pribumi
tidak mampu bersaing dengan pengusaha Cina, dan pemberian lisensi impor kepada yang disalahgunakan. Kebijakan ini berakhir juga pada tahun 1957. Kebijakan selanjutnya yaitu nasionalisasi The Japanese Bank, dibuat oleh Kabinet Sukiman dengan Menteri Keuangannya Joseph Wibisono. Pemilik saham The Japanese Bank N.V. diberi pengganti kerugian sebesar 120% dari harga normal sahamnya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1953, nama Japanese Bank diganti menjadi Bank Indonesia. Sejak 1 Juli 1953, Bank Indonesia secara resmi berdiri sebagai Bank Sentral Republik Indonesia. Sebagai gubernur BI yakni Syarifuddin Prawiranegara, yaitu pada tahun 1951 sampai 1958. Kebijakan yang berikutnya yaitu program Alibaba yang diprakarsai oleh Istek Tokorajarjo atau Menteri Perekonomian Kabinet Ali I. Tujuan dari program ini adalah sebagai memajukan pengusaha pribumi agar para pengusaha pribumi bekerja sama memajukan ekonomi nasional. Memajukan ekonomi di Indonesia perlu keadaan kerjasama selang pengusaha pribumi dan non-pribumi. Ali merupakan pengusaha bumi, Baba yaitu pengusaha non-pribumi. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi untuk usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu berlomba dengan perusahaan-perusahaan yang hadir. Program ini kemudian gagal. Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya menjadi alat sebagai memperoleh bantuan kredit dari pemerintah, sedangkan pengusaha non-pribumi semakin berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit. Gerakan selanjutnya yaitu Gerakan Asad, digagaskan oleh Mr. Asad, bertujuan untuk melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya Tionghoa. Pada Oktober 1956, pemerintah menyatakan akan membuat lisensi khusus untuk para pengusaha pribumi. Kebijakan ini memicu reaksi negatif, yakni munculnya kalangan yang membenci keturunan Cina. Kebencian ini bahkan berujung pada permusuhan serta pengurusan aset masyarakat keturunan Cina. Yang berikutnya yaitu Persetujuan Finansial Ekonomi atau FINEK, yaitu pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap. Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau FINEK yang dipimpin oleh Ida anak Agung Gede Agung. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Perancangan persetujuan FINEK yang diajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, A. Pembatalan persetujuan FINEK dari KMB. B. Hubungan FINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang C. Hubungan FINEK didasarkan atas undang-undang nasional, yaitu tidak boleh diikat oleh perjanjian yang lainnya. Kemudian, namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan FINEK-nya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda saat itu. Selanjutnya ialah Biro Perancang Nasional, yaitu pada masa Kabinet Ali II. Tugasnya merancang pembangunan jangka panjang. Biro ini dipimpin oleh Insinyur Juanda yang kemudian diangkat menjadi Menteri Perancang Nasional. Biro ini kemudian merancang rencana program pembangunan 5 tahun atau RPLT yang rancangannya kemudian disetujui oleh Parlemen. Program ini bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas proyek yang paling rendah. Tujuan dari program ini yaitu mendorong munculnya industri besar, munculnya perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik dan yang hasilnya diharapkan mampu mendorong penanaman modal. Yang kemudian yaitu Musyawarah Nasional Pembangunan, yaitu pada masa Kabinet Juanda. Latar belakang terbentuknya Musyawarah Nasional Pembangunan ini adalah akibat dari kekecewaan daerah terhadap pusat. Tujuan dari musyawarah ini yaitu untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka yang lebih panjang. Musyawarah ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena ada 3 hal. Yang pertama,
adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, yang kedua terjadinya ketegangan politik yang tak dapat diredakan, yang ketiga timbulnya pemberontakan PRRI atau Permesta. Sekianlah materi yang dapat saya sampaikan, semoga materi ini dapat kita pergunakan dalam pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih.